Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang lagi di BTW Bunga Talk Sweet. Di sini tempat untuk saling berbagi dari hati, menyatukan intuisi sampai nanti saatnya tiba di penghujung hari. Wow, malam ini aku kedatangan narasumber yang juga hebat banget. Seorang pemuda yang dia wirausahawan, juga dia punya jiwa sosial yang sangat tinggi. Nah, kegiatannya dia ini sekarang banyak banget. Dan aku merasa tertarik ngobrol sama dia karena menurut aku bisa memotivasi untuk diri aku sendiri dan juga orang lain. Nah, siapakah dia? Mari kita telepon. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dia bintang tamu aku, Dennis. Iya, Unge. Gimana, Unge? Apa kabar, Dennis? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana, Unge? Aku alhamdulillah baik. Ini kamu sehat-sehat kan? Gak ngider-ngider? Alhamdulillah. Atau masih ngider-ngider nih? Alhamdulillah. Sebenarnya Denis masih buka sih ini toko. Cuma kan toko Denis cuma buka beberapa jam, dari jam 9 sampai jam setengah 3 tutup. Oh. Masih butuh cuan. Iyalah, buat menyambung hidup. Bener. Yoi. Nah itu, ini kita mulai dari hal-hal yang terkecil dulu nih. Aku pengen tahu, kamu nih punya bisnis toko apa? Toko apa aja maksudnya? Pertama emang ada toko kain. Kedua ada konveksi di rumah, sama ada butik juga. Banyak ya? Kalau untuk butik sama toko kain tuh kita nyatu di tokonya, satu toko jadinya. Sebelah toko kain, sebelah butik gitu. Berarti yang biasa kamu kesana tuh yang ini, yang butik ini? Nah iya, butik sama toko kain itu nyatu. Oh, di mana tempatnya nih? Kebetulan tempatnya tuh di kawasan tekstil Cigondewa. Di Blok D nomor 14 sampai 15. Blok D nomor 14 sampai 15. Jadi kalau kalian yang ngedenger dan pengen lagi butuh kain, nyari-nyari kain dan barang jadinya juga udah ada kan ya? Ada dong. Tinggal ke sana nanti langsung didiskon. Wih, mantap tuh, langsung datang ke tokonya Dennis. Nah, itu yang jaga plus yang ngatur segala pemasukan keluaran itu dipegang sama kamu untuk toko ini? Sama Dennis semuanya. Wih, Dennis. Mantap. Biarlah. Terus kuliah gimana, Nis? Gak keganggu? Kebetulan kuliah Dennis cuti. Belum lanjut sih, ini belum ada kejelasan dari Dennisnya. Dari pihak kampus udah nelponin gimana ini, katanya mau lanjut atau enggak. Soalnya udah cuti lebih dari setahun lebih ya. Dari 2018 cuti. Tapi belum ada. Udah 2 tahun lah. Belum ada kepikiran untuk lanjut dulu lah ya. Belum, soalnya ini masih sibuk banget. Apalagi kan sekarang di masa pandemi ini ya, pandemi corona ini kan ekonomi itu lagi goyang banget. Jadi sebisa mungkin Dennis juga lagi mikirin gimana cara usaha ini, bisnisnya Dennis pegang sama keluarga ini tetap berjalan gitu. Kita juga dari yang tadinya nggak produksi masker, kita produksi masker, jadi jual masker. Terus dari ibu Dennis juga jual kayak jadi resellernya teman-teman ibunya. Jadi kayak jual jus jambu, jus jeruk, terus ada jual gula lah, sembako lah, banyak deh pokoknya. Nah ini yang menariknya adalah pemikiran tentang kalau misalkan cuti kuliah itu bukan berarti kita nggak melakukan hal yang lebih baik gitu ya. Ini maksudnya dalam arti baik adalah kita tuh punya kegiatan produktif di luar daripada kuliah tadi. Nah, kamu salah satunya adalah dengan berbisnis gitu ya. Betul. Karena menurut Dennis gini aja sih, kalau misalnya emang sih pendidikan itu penting banget, cuma pendidikan itu kan ada yang formal, ada yang non formal. Nah mungkin pendidikan non formal kayak Dennis gitu kan, di lapangan belajar gimana sih ketemu customer gitu, gimana ketemu ngelayanin yang benar. Terus itu kan kayak pendidikan yang nggak diajarin di mata kuliah gitu kan. Maksudnya beda secara penerapannya langsung.
sebenarnya kan dulu waktu kuliah Denis jurusan manajemen bisnis, emang sejalur, cuma emang ketika praktek tuh emang ada beberapa hal yang berbeda gitu. Jadinya kamu nemuin hal-hal baru bahkan ketika di lapangan hal-hal gitu. Baru. Bahkan iya, justru ketika ngerasain langsung, terjun langsung tuh, ketika berbisnis tuh ada kayak kesannya, aduh gila ya ternyata gini bisnis tuh, bingungnya dari stok barang, terus dari pemasukan, pengeluaran, dari HPP lah, ngitung itulah, gimana kita cara balikin modalnya dalam beberapa waktu kan, soalnya kan kita ngitungnya ini modal segini harus jadi untung dalam berapa minggu, dalam berapa hari. Terus gimana cara pengeluarannya gitu. Makanya Denis juga selain jualan offline nunggu customer di toko, itu Denis tuh suka onlinenya di WA. Kebetulan Denis kalau misalnya ada yang beli, Denis minta nomornya, langsung aja minta nomornya. Jadi biar kita saling save nomor. Jadi Denis tuh status WA tuh rata-rata tuh jualan. Aku suka lihat sih, jarang banget Denis post tentang, ya maksudnya apa ya, jadi kamu tuh sekarang udah beda sama Denis yang dulu gitu. Dari Denis yang SMA, bucin doang, kerjaannya cuma pacaran doang, dan main doang gitu. Sekarang bener-bener dari, maksudnya sosial media aja kamu tuh bener-bener produktif. Ya bisnis lah dan kegiatan. Nah ini kegiatan yang lainnya adalah kamu bikin gerakan sosialisasi, gerakan sosial, namanya apa nih? Hops. Apa tuh Hops? Hops itu help others people. Jadi Denis tuh terinspirasi pertamanya kan, ibu Denis tuh setiap Jumat tuh sama teman-temannya ada komunitas IOMF, itu Entrepreneur Models of Fashion, yang di Jabar. Itu tuh mereka tuh hampir tiap minggu pada hari Jumat khususnya ya, itu berbagi terus. Nah kebetulan waktu itu tuh Denis lagi cuti di toko, Denis ikut nih gitu, pengen berbagi gitu kan, pengen ikut berbagi. Ternyata waktu berbagi tuh feelnya tuh beda. Denis bisa nggak sih jadi kayak ibu gitu. Terus Denis tuh Hops tuh nggak Denis rencanain bikin gitu. Itu Hops tuh kayak bikin setelah orang lainnya pengen nyumbang ke Denis. Jadi waktu itu kan Umi sempat lihat nggak sih waktu Denis berbagi itu? Iya, waktu awal ya. Ya awal itu belum ada Hops itu. Terus udah gitu kan Denis SG-in. Banyak banget tuh yang ngechat, Den minta nomor rekening, Den minta nomor rekening, Jumat depan tolong dong salurin. Sampai temen Denis di Jerman tuh 3 orang tuh sampai transfer loh. Wow, dari Jerman loh, sampai bilang makanya sampai keren banget ini. Sampai yaudah Denis bilang ke ibu, chatnya masih ada tuh di Instagram. Denis bilang, Bun, kita bikin gerakan sosial yuk buat berbakti gitu, kayak buat berbagi, namanya Hops, kata Denis. Tuh banyak teman Denis yang tersentuh hatinya ketika Denis videoin yang kemarin. Kata ibu, iya ayo katanya. Disitulah terbentuknya Hops gitu. Jadi Hops itu terbentuk karena ada relawan dan donatur yang ingin membantu sesama juga di luar gitu. Jadi awalnya gerakannya tuh sebenarnya berawal dari gerakan inti kamu dan ibu dan teman-temannya ibu, dan akhirnya kamu bergerak sendiri gitu kan? Betul, tapi nggak sendiri, masih di koridor ibu. Ya, Jadi Denis tuh minta tolong, kayak kan ini kan insya Allah tuh besok Jumat besok tuh Denis mau ini lagi. Alhamdulillah donasi per hari ini tuh udah terkumpul 4.800.000. Alhamdulillah. Wow, keren banget. Alhamdulillah, donasi pertama sekitar segitu juga, 4.700.000. Sekarang 4.800.000. Alhamdulillah, nanti insya Allah Denis mau salurin ke 150 nasi, terus 50 lebih sembako, terus ada 71 hand sanitizer dari Unge loh. Wih, ini salah satu donatur juga nih. Ya, aku udah berusaha diem-diem nih. Diem-diem donasi juga ya. Nah itu. Iya, makasih
makasih banyak loh ini juga. Jadi terbantu banget kita. Iya, aku juga sebenarnya seneng gitu kalau misalkan ngelihat teman-teman ada punya niatan untuk down to earth ya, bergerak ke jalan, karena sekarang tuh mungkin aku lihat masyarakat ya khususnya anak muda sekarang tuh punya banyak pemikiran yang bagus gitu, tapi jarang ada yang mau bergeraknya. Iya, emang susah tuh. Banyak orang-orang yang pengen mereka tuh punya hati yang baik, tapi nggak tahu siapa aja temen yang bisa diajak buat turun langsung gitu. Karena apalagi kan lagi masa pandemi gini kan pada takut ya orang-orang tuh bertemu langsung gitu kan. Makanya Denis juga ini sangat-sangat berterima kasih Pan sama relawan yang mau gitu nyalurin, karena kan nggak sembarang orang ya, maksudnya yang mau ketemu kayak pengemis, kayak pemulung, apalagi di tengah-tengah wabah corona ini yang kayak kayak menakutkan banget gitu. Buat betul. Kita ketemu banyak orang gitu. Jadi emang yang gak nyangkanya tuh relawan Hops tuh kita tuh saling kenal tuh ketika kumpul di rumah Denis. Jadi sebelumnya kita nggak pada kenal. Jadi baru kenal setelah terkumpul gitu. Betul. Ketika itu kan Denis tuh bilang, ini kalau mau jadi relawan silahkan datang ke rumah Denis. Dan teman Denis satu orang bawa yang lain bawa yang lain lagi, yang lain bawa yang lain lagi. Jadi itu tuh semua nggak kenal. Semua tuh kenalannya waktu di rumah Denis kumpul. Berarti sekarang jumlah relawannya ada berapa nih? Sekarang tuh kurang lebih sekitar 10 orang. Itu juga, jadi kalau kita relawan nggak resmi ya, maksudnya nggak harus kamu udah jadi relawan harus gini enggak. Kita kan di Hops itu dibentuk karena kesadaran diri, karena kemauan sendiri. Jadi Denis di relawan tuh siapapun bisa jadi relawan. Gitu. Jadi kalian pun gitu yang mau, misalnya Unge, mau siapapun gitu yang mau, itu bisa jadi relawan. Gak perlu harus, Denis aku jadi relawan harus gimana, harus nyumbang dulu kah, apakah? Enggak. Silahkan aja jadi relawan, karena sedikit pun tenaga yang kalian keluarkan untuk berbagi itu bakal sangat membantu kita gitu. Karena jujur aja waktu kemarin emang sempat ketika waktu donasi yang pertama itu banyak banget, sampai kita juga jujur aja kewalahan itu berbaginya. Waduh, tapi dibalik capek itu ada senyum yang bahagia banget itu, ngelihat orang-orang makan, lihat orang-orang seneng gitu, dibagi masker, dibagi makanan. Jadi kayak gimana ya, itu satu hal yang lebih luar biasa gitu. Aneh lah, nanti relawan juga pada tahu lah, mereka juga pada senang, pada sedih. Waktu pulangnya kan kita kumpul lagi di rumah Denis tuh, kita tuh kan nyumbangin kayak ayam, kayak nasi gitu. Relawan tuh makan mie aja tapi dengan bahagia ketika berbagi tuh luar biasa sumpah. Kita tuh makan mie bareng-bareng tuh kayak nikmat banget ya. Cerita-cerita tadi ada yang gini. Itu keseruannya sih waktu beres berbagi tuh, kita tuh main ngobrol, ternyata ada kesamaan. Dia kenal ini, kenal ini. Jadi emang relawan tuh justru terbentuknya tuh kedekatan tuh setelah beres berbagi. Jadi anehnya tuh waktu berbagi tuh kita sibuk packing kan kita. Jadi kalau nasi box itu langsung dibuat di rumah Denis. Jadi grace gitu, kita nggak ambil catering di orang lain gitu. Jadi kita bisa mastiin kualitas yang kita kasih ke orang lain tuh harus sesuai, harus bersih, harus aman gitu. Nggak mau nanti ada kejadian apapun. Jadi insya Allah kalau untuk semua catering makanannya itu kita pilih dengan baik-baik gitu. Kayak dari ayamnya, itu ininya. Keren sih. Gitu. Nah terus kan ini udah berarti ini bakal kegiatan kedua ya Jumat ini tuh. Alhamdulillah ini kegiatan kedua. Dan sebenarnya masih nggak nyangka sih. Iya, aku juga sempet gimana ya, ini mes sih, maksud aku pergerakannya tuh ternyata secepat ini. Menurut aku tuh keren gitu, karena kalian ya dibilang startup lah ya, karena mungkin nama baru dibikin, terus ada juga relawan baru kekumpul dan bahkan baru kenal ketika
udah ngelakuin kegiatannya itu kan berarti keren lah, maksudnya udah bener-bener jalannya tuh amatir ya. Iya, Iya, terus kita juga gak nyangka tuh waktu itu Dennis ada kesempatan main ke gedung Pakuan itu, Dennis ngobrol sama Bu Atalia Kamil. Kebetulan itu ketua Jabar Bergerak. Ternyata Ibu Atalia tuh bersedia mendukung kegiatan HOPS. Di situ tuh sebuah penghargaan yang benar-benar wah keren banget nih Dennis gitu. HOPS ini bisa dibawa sampai ke Jabar Bergerak gitu. Kita bahkan Dennis bilang, Bu, insya Allah nanti Dennis bakal donasi lagi sama teman-teman HOPS. Minta doanya, minta dukungannya. Terus buat Alia bilang, pemerintah tuh gak akan mungkin bisa menolong orang-orang yang di sekitar kita. Jadi mereka tuh butuh kita gitu. Siapapun organisasinya, bukan HOPS aja. Buat yang di luaran mungkin yang dengar ini, ayo bergerak gitu. Gak perlu nunggu gerakan orang lain, tapi bergerak sendiri, mulai dari lingkungan sendiri dulu aja. Gak perlu global dulu. Kalau misalnya masih ragu untuk misalnya malu atau apa untuk nyumbang atau takut apalah gitu, coba mulai dari diri sendiri, karena dari lingkungan aja. Mungkin dari di depan komplek kayak ada pemulung, ada apa, coba kita memberikan bantuan, entah itu makanan, entah itu donasi uang gitu kan. Pokoknya sedikit pun pasti mereka berterima kasih gitu. Gak mungkin nolak. Jadi insya Allah semakin banyak orang yang baik, semakin banyak gerakan-gerakan kayak HOPS ini sarap tuh Bandung tuh bakal jadi kota yang makmur gitu. Karena orang-orangnya pada dermawan gitu. Ya, inginnya insya Allah. Terus kalau untuk jangkauannya sendiri nih dari gerakan HOPS ini, targetnya itu siapa aja nih? Target yang pertama itu kita lagi fokusin ke pemulung, terus orang-orang yang di pinggir jalan, terus untuk untuk sembako dan nasi beberapa, untuk ojol sama ojol, terus ada supir angkot, supir taksi, itu kan mereka juga maksudnya berjuang di jalanan ya, gitu. Tukang beca, itu pokoknya orang-orang yang mereka harus tetap keluar gitu, harus tetap keluar di jalanan gitu kan. Tapi kan itu di jalanan tuh kan mereka ketemu orang, terus berkerumun, apalagi daerah pasar itu. Waktu kemarin juga donasi daerah pasar tuh benar-benar paling banyak orang yang berkerumun di situ, masih ada kerumunan gitu kan, maksudnya mereka tuh nggak tahu arah pulangnya kemana, mungkin emang tidurnya di situ, di pinggir jalan, di kios-kios gitu kan. Wah, pokoknya itu daerah pasar tuh masih banyak orang. Terus makanya Dennis fokusnya ke situ. Terus ada satu lagi, kita juga support ke ini tukang gali kubur. Oh, itu yang di daerah mana? Kita insya Allah ini lagi disurvei buat TPU-nya. Nanti kita di pembagian, jadi nanti ada tim yang ke TPU, ada tim yang ke cari pengemis, cari pemulung gitu. Jadi biar donasinya tersalurkannya secepatnya gitu, karena kan kita juga terbatas waktu ya. Apalagi kan maksudnya pengennya pembagian itu beres sebelum asar, atau maksud biar nanti kan nasinya udah terbagi semua. Jadi kan nanti kalau kita beres pun pas azan tuh pas beres gitu, pas azan maghrib gitu. Berarti kalau misalkan tadi yang daerah, maksudnya nggak ada targetan untuk cuman suatu daerah, tapi seluruh kota Bandung ya berarti? Nggak, ya pokoknya kita fokusin di tengah kota ya, maksudnya. Terus ini juga kan masih ada wacana PSBB ya, diperpanjang. Tadinya kita minta izin buat Alia tuh tanggal 8 Mei itu karena PSBB tuh berakhir tanggal 6 Mei kan harusnya. Tapi ada perpanjang, cuma ini tadi sempat nanya ke ibu, boleh nggak ya kira-kira kita masih melakukan donasi. Tapi ternyata kemarin pun daerah Kurdi itu ada yang berdonasi juga di mobil. Tapi dia harus mematuhi aturan, kayak satu orang di depan gitu kan.
Jadi kayak aturan PSBB-nya harus diterapkan juga, makanya insya Allah nanti relawan juga dibatasi untuk yang ikut. Iya, berarti jangan sampai berdonasi tapi malah bikin kerubunan juga gitu ya. Nah, iya, makanya kita dari awal berdonasi itu kita tuh nggak stay di satu tempat. Jadi kita tuh sambil berjalan cari orang. Cari orang, buka, kasih, cari orang, buka, kasih. Ada berkerumun misalnya 5 orang, kita kasih langsung 5. Langsung pergi lagi, cari lagi. Jadi sistemnya kayak gitu, kita mencari sambil berjalan gitu, nggak stay di satu tempat gitu, biar setidaknya semuanya kebagian gitu. Ya, ini semoga juga nanti pas terjun ke jalannya lancar, nggak hujan gitu ya. Wah, iya, amin. Karena kan kasihan juga sama relawannya, dan untuk nyari orangnya juga mungkin nanti susah kalau misalkan hujan. Ya semoga aja nanti cuacanya juga mendukung. Nah terus kalau misalkan jangkauan sendiri dari Hops ini, jangka panjangnya apakah ada untuk selanjutnya, atau sebenarnya ini dibuat sebenarnya untuk nanganin COVID dulu aja gitu? Oh enggak. Makanya dari awal Dennis sudah bilang, Dennis tuh salah satu Dennis tuh baperan sih orangnya tuh, kayak lihat rumah teduh sahabat Iin. Oh iya, aku tahu. Rumah teduh Iin, terus keren. Real Action Bandung, terus ada lagi kan gerakan yang lainnya, Pink itu Partner in Goodness. Terus Dennis tuh sering nonton ini juga vlognya Mbak Im. Dia tuh berbagi terus, itu bikin Dennis tersentuh. Makanya Dennis bilang sama teman-teman, ini jangan sampai kita bikin gerakan sosial ini cuma karena ada COVID ini. Dennis pengen ada kedepannya ada visi dan misi. Terus Dennis pengennya kita nanti adain gerebek rumah. Gerebek rumah tuh gimana maksudnya? Gerebek rumah tuh jadi gini, nanti kita cari orang, misalnya di daerah relawan dulu ya, misalnya Dennis daerah Kopo, misalnya daerah rumah Dennis ada yang miskin, atau ada yang kurang mampu, ada pemulung yang tinggalnya di pinggir jalan atau di kios. Nah itu kita pengen cari orang itu, kita bantu berdonasi gitu. Jadi Dennis juga adoptasi itu dari Real Action Bandung gitu kan. Jadi masih banyak inspirasi dari luar yang udah lama bergelut di bidang gerakan sosial ini gitu kan. Jadi kita masih bisa bantu juga banyak orang. Kalau misalnya banyak orang yang kebantu kan, ibaratnya kita juga bakal dibantu sama orang lain kan, kebaikan bakal menemui kebaikan juga. Gitu. Nah terus ini tuh yang tadi aku tangkap untuk jangka panjangnya kan kayak tadi ya, itu juga sempat aku rasain gitu nih, karena waktu dulu tuh aku kayak nemuin misalkan seorang kakek atau apa penjual yang misalkan keadaannya sulit gitu, maksudnya udah tua terus sulit mendengar atau bahkan dia pakai tongkat jualannya. Nah itu kan sebenarnya ada. Nah tapi aku sendiri nggak tahu gitu, aku tuh mau waktu itu aku sempat bikin instastory-nya tentang orang tersebut, terus banyak yang bilang ya udah coba buka donasi. Cuma kan aku sendiri ngerasa kurang power lah di situ. Mungkin sekarang dengan aku dengar kegiatan kamu, siapa tahu nanti yang ngedengar juga menemukan orang-orang lagi yang di luar yang sekiranya butuh bantuan bisa melewati kamu gitu ya. Insya Allah ini juga makanya kan ini ada relawan juga. Jadi untuk keuangan, untuk pengumpulan dananya semuanya itu dibantu sama teman. Kebetulan Dennis juga kan Dennis di bagian yang ngegempur nih biar orang-orang yang di sekitar Dennis tuh lebih terkena itu, lebih tersentuh buat donasi. Makanya jadi kita dibagi tugas, ada yang bikin template, ada yang bikin laporan, ada yang bikin bagian pembelian gitu kan, pembelian donasi, pembelian penyaluran donasi gitu. Jadi insya Allah ini juga udah terstruktur. Jadi insya Allah kalau untuk orang-orang yang nanti misalnya ada donasi, semua ada laporannya, uangnya kemana, ininya kemana, kita dibikin di Excel gitu. Jadi insya Allah donasinya semua kesalurin.
Dan juga ada transparansi dananya juga kan lewat sosial medianya. Ada transparansi. Ya, ada transparansi. Nanti kita juga sering chat kok ke donaturnya. Ini uangnya dibeliin ini. Jadi setelah donasi itu, setelah penyaluran kita laporan nih. Uang yang kemarin total segini, dibeliin ini. Itu. Ya, betul. Jadi kan kita juga, apalagi kan ini sistemnya kepercayaan ya, Denis juga nggak mau sampai ada uang yang hilang kayak atau uang yang tidak tersalurkan. Makanya di sini kan Denis minta bantuan relawan ya. Makanya ada relawan yang bersedia untuk menjadi pengumpulnya. Jadi lebih enak gitu, ada yang transfer nih dari sini langsung kirim waktu transfer, kirim. Jadi pengirimannya kan sekarang ke Firda Nur Aini ya. Jadi ke Ain sekarang. Jadi Ain yang ngosongin ATM Geniusnya itu dikosongin sengaja sama dia. Khusus buat tabungan Hops. Iya, alhamdulillah mantap. Jadi juga makanya gimana? Relawan tuh benar-benar tuh ini di gerakan ini tuh benar-benar pol-polan gitu. Iya, sama aku juga rekening aku aja gitu kan. Ngelihatnya ini kan yang tadi kamu bilang soal amanah dan kepercayaan. Jadi di sini pun kamu nggak membatasi si donatur untuk ikut ke jalannya. Jadi kalau misalkan memang dirasa transparansi kurang, kamu dengan senang hati mengajak donaturnya untuk terjun langsung dan melihat gitu ya? Iya. Emang semua donatur Denis ajak kok. Denis bilang kalau misalnya ada waktu silahkan datang aja. Kita berbagi bersama gitu kan, nanti biar ada transparansi langsung uangnya kemana, terus ininya kemana. Tapi banyaknya donatur yang bilang insya Allah gitu, saya percaya. Denis juga kan megang kepercayaan itu ya. Pertama kan Denis juga megang nama baik Denis gitu kan, megang nama baik Hops, megang relawan-relawan lain, megang uang orang lain gitu kan. Itu tanggung jawab yang besar gitu buat Denis. Makanya insya Allah kalau untuk uang semua ada transparansi, semua juga jelas. Jadi Denis tuh kayak gini, Denis tuh pengumpulan dana. Kalau misalnya ada penggalangan dana tuh saya pengumpulan gitu. Udah gitu uang yang terkumpul berapa, baru Denis hitungin ini jadi segini, ini jadi segini, ini jadi segini. Gitu kan, jadi baru ketahuan donasinya dapat segini, ininya dapat segini, ininya dapat segini gitu kan. Jadi emang kita asal pengennya kayak target kayak yang lain, bahwa pengen 1000 pack gitu. Cuma Denis nggak mau gitu, karena kan ini tuh berdonasi ya, berdonasi itu harus secara ikhlas gitu kan. Makanya silahkan aja, ada donasi yang terkumpul berapa, terus ya kita beliin sesuai apa yang didapat gitu. Terus yang berdonasi itu Masya Allahnya tuh ada beberapa relawan di Hops tuh yang nyumbangin penghasilannya tuh 10% dari keuntungan dia. Wow, Masya Allah, keren banget. Jadi gitu, jadi alhamdulillah nih relawannya tuh benar-benar ya, ada yang donasi secara langsung, ada yang donasi 10% dari penghasilan dia. Makanya Denis sampai ini benar-benar relawan tuh benar-benar nyentuh banget gitu. Iya betul. Makanya kayak masih nggak nyangka ini tuh megang kepercayaan ya. Di minggu pertama kan sekitar 4.700.000, sekarang 4.800.000. Aduh, ini tuh uang benar-benar sampai gitu. Gimana sih ngerasa Iya. kayak sedih gitu, kayak aduh, benar-benar nih orang-orang alhamdulillah gitu, kita juga bisa dipercaya, jadi bisa kita ngebantu orang banyak. Di sisi lain juga sedih banget gitu. Iya, sedih karena gimana ya, beda ketika kita ngasih makanan gitu sama orang yang benar-benar lapar tuh, mereka tuh berterima kasihnya tuh sambil benar-benar ngedoain, sampai bilang ini makasih banyak ya, saya belum makan 2 hari 3 hari. Terus aku tuh sambil mikir lagi,
aku tuh makan bisa berapa kali sehari gitu. Bener nggak? Iya. Kita tuh bisa makan berapa hari sekali makan yang enak. Makan telur dan nasi pun kita bisa berapa kali gitu kan. Tapi di luar sana tuh masih banyak yang bilang, saya makasih banyak, saya belum makan. Ada yang kelaparan, ada yang kita tuh gimana ya, jadi dapat ilmu gitu, dapat apa ya, dapat pembelajaran bahwa kita tuh harus sering bersyukur. Nah, betul, setuju. Iya, makanya Dennis tuh sekarang tuh lebih ke beli apa-apa tuh mikir, nanti terlalu mahal kayaknya, mending dibagi aja. Jadi kita tuh lebih gimana ya sekarang tuh, jadi pembelian apapun tuh kita mikir, Dennis tuh mikir ya, terutama Dennis tuh mikir, kalau Dennis ini beli ini kayaknya ini bisa deh buat ke orang lain juga. Jadi Dennis kalau beli sesuatu tuh minimal ada satu orang yang dapat juga. Iya, aku ngerti. Jadi karena pemikiran itu adalah rezeki yang datang ke kita tuh belum tentu itu semua milik kita gitu ya kan. Makanya gitu, makanya kalau misalnya ada apa-apa nih, kalau misalnya Dennis beli ini, aduh gimana ya, nanti dia yang lain kalau jadi sengaja nih, kadang beli 2, ada beli 3, sengaja nih kalau misalnya ada yang lapar di pinggir jalan, kayak perjalanan ke toko biasanya Dennis waktu itu beli nasi kuning dulu. Nasi kuning sekitar 5 atau 5, 3, 7 lah atau berapa lah pokoknya. Beli di jalan tuh biasanya buat sarapan 1 dipegang. Biasanya 2-nya atau yang lainnya dikasih nih sebelum buka toko tuh. Tapi ketika 1 lagi kan buat Dennis nih sarapan. Di depan tuh kadang nemu nenek-nenek, kadang nemu kakek-kakek yang belum makan. Jadi dikasihin kadang, aduh nggak apa-apa deh, ini aku kasih, nanti aku beli lagi. Iya. Nah di situ tuh kayak jadi apa ya? Jadi kayak habit kayak. Iya betul. Jadi kayak kan kita mikirnya, kalau kita kasih semua, apa benar bakal balik lagi gitu kan? Nah di situ tuh iman kita diuji gitu, apalagi kalau yang Muslim ya, iman tuh diuji banget. Dennis tuh percaya banget loh, itu tuh bakal langsung diganti karena kerasa sama diri sendiri gitu. Kita tuh ngeluarin gak seberapa gitu, ngeluarin gak seberapa, tapi dibalasnya tuh luar biasa. Kadang gak nyangka sampai waktu pembukuan, ternyata dapat segini. Kok gini? Alhamdulillah ya, jam segini udah segini. Oh gitu ya. Jadi benar-benar kadang rezeki tuh gak terduga, tapi asalkan kitanya tuh apa ya, kitanya tuh ikhlas gitu. Betul, jangan sampai aduh aku udah sedekah atau berdonasi sekian, ditunggu misalnya udah donasi berapa jam lagi pengen diganti, nggak bisa. Iya, jangan mengharapkan juga tentang feedbacknya, tapi kita percaya bahwa apa yang kita pasti diganti. Iya, pasti diganti, tapi jangan juga mengharapkan maksudnya karena pasti diganti, jangan mengharapkan dalam waktu yang cepat gitu ya kan. Dan juga bukan makanya. Mengerti. Jadi yang paling sulit itu ikhlas kan. Kalau udah ikhlas tuh hati tuh plong, nggak mikirin apa yang kita telah berdonasikan. Nanti tapi tiba-tiba, alhamdulillah kita dapat ini ya. Baru kita mikir, loh kok bisa dapat ini ya? Oh mungkin karena itulah kemarin gitu kan. Kadang ternyata kita kemarin ini ya, atau minggu kemarin atau bulan kemarin. Makanya itu yang prinsip hidup Dennis tuh sekarang, apa yang kita mau berarti kita harus keluarkan dulu. Ngerti gak sih? Iya. Jadi kita mau apa-apa pasti Dennis harus ngeluarin dulu nih. Betul sih. Aku sih ngerasanya nggak tahu ya, ini pemikiran aku ketika lagi udah lama banget di rumah gitu ya. Jadi mungkin orang-orang tuh akhirnya tergerak hatinya tuh karena melihat 1, 2 dan berbagai macam kegiatan yang mungkin kayak kamu ini. Mungkin setelah kamu bikin kayak gini juga ada lagi ratusan dan ribuan orang yang akhirnya kita kayaknya harus berdonasi juga deh, kita kayaknya harus saling berbagi juga deh, kayak gitu kan.
Dan itu aku justru Denis senang. Mm-mm. Denis tuh senang banget. Kemarin tuh sempat relawan tuh bilang, banyak loh, jadi banyak gerakan yang kayak kita. Senang banget Denis. Semakin banyak gerakan yang sosialisasi seperti ini, sosial seperti ini, gerakan sosial berbagi ini, justru lebih baik. Swear deh. Apalagi kan organisasi ini tuh berlomba dalam kebaikan. Kebayang gak sih? Iya. Organisasi tuh bukan berlomba dalam kontes kemenangan atau ini, atau cari nama, atau cari apa gitu kan. Itu yang tadi aku mau bilang. Jadi sekarang tuh mungkin karena pemikiran aku kelamaan di rumah gitu ya, jadi diri aku sendiri tuh ketika aku tergerak untuk mau punya pemikiran, udahlah kita ngebantu orang aja gitu. Misalnya aku lagi ngobrol sama siapa, kayak pengen deh aku ngebantu orang, itu tuh bukan berarti kita pencitraan ya kan. Karena itu yang susah dirubah dari stigma orang kayak si Eta ngupload wae kayak Ria kayak gitu, padahal bukan itu ya maksudnya. Iya, emang jujur aja ya, waktu Hobbs kemarin berdonasi terus kita dokumentasikan, banyak yang bilang seperti itu, lebih baik tidak dipublikasikan, lebih baik di fotonya dihapus atau mukanya dicoret, banyak. Cuma kan itu kan berbeda prinsip. Kalau kita kan, kita tujuannya seperti ini kan, ini orang kita foto tuh dengan izin. Jadi orang yang kita foto tuh izin. Terus kita bilang, Bu, kalau nanti ada teman-teman saya yang lihat, atau Pak, teman-teman saya yang lihat, mereka pasti bantu Bapak dan Ibu. Jadi kita tuh kayak memberi harapan mereka. Itu tujuan utama Hobbs itu. Jadi nyebarin itu tuh bukan niat dengan memalukan si pihak penerima gitu kan. Karena justru Denis tuh pengen ngajak teman-teman yang semua melihat foto-foto itu, coba kalau ketemu bapak itu atau ibu itu, coba tolong, karena makanya kita foto juga berarti mereka membutuhkan kita. Gitu. Makanya Denis tuh bukan nggak dengar, Denis dengar masukan dari mereka yang bilang, nggak usah foto lah, ngapain lah, katanya Ria atau ini, gini aja sih, kebaikan itu nggak mungkin dianggap 100% baik di mata orang lain. Jadi orang yang benci atau emang ngedengki sama kita, meskipun kita buat baik, ya pasti ada minusnya, pasti dicari-cari kesalahan. Cuma kan kita tahu ini tuh berbuat kebaikan, bukan sombong buat pamer atau apa-apa. Kalau pamer mah tuh harta kek atau apa kek. Kalau kebaikan dipamerkan mah justru mengajak orang lain biar panas buat berbagi kebaikan lagi. Nah itu sekarang mah udahlah, hilangin stigma negatif kayak ngapain sih gitu di post, ngapain sih gini aja. Udah, kalau emang nggak suka dan belum bisa berbagi, ya udah nggak usah komen negatif. Ayo sekarang mah kalau mau jadi relawan aja, ayo kita gabung gitu sekalian. Karena orang-orang di luar sana tuh nggak butuh nyinyiran itu gitu, nggak perlu komentar seperti itu. Mereka tuh butuh uluran tangan kita, baik tenaga kita, baik donasi dari kita. Itu yang dibutuhkan mereka tuh sekarang. Apalagi menghadapi pandemi ini tuh banyak yang kehilangan pekerjaan, buru-buru di PHK. Mereka tuh nggak perlu kata-kata bijak, nggak perlu apa. Ini tuh mereka tuh butuh sesuatu yang real gitu. Kalau ada donasi yang real gitu, yang real gitu, bukan sekedar aduh kamu jangan gini. Kadang Denis tuh ya udah, kalau ada yang bilang gitu ya udah, ayo kita ikut aja sekarang mah. Gitu. Nah, Jadi biar kamu tahu gitu alasannya gimana kenapa kita post gitu. Karena aku juga baru banget nih kemarin aku baru banget nge-tweet tentang baik dan pencitraan. Maksud aku tuh sampai kapanpun mungkin bakal ada aja nih yang kata kamu tadi bilang, orang yang mungkin udah memandang kita buruk ya akan selalu
mencari-cari kesalahan kita untuk melihat kita tetap buruk gitu kan. Cuman bagaimana caranya di sini ya kita berjalan sesuai dengan hakikatnya menjadi orang yang baik, ya udah gitu. Atau kalau misalkan memang kita berpikirnya jadinya siapa tahu dengan gerakan kita sekarang ini ada ratusan dan ribuan orang di luar sana yang baru kepikiran dan akhirnya mau juga nih gerak gitu. Nah, justru itu kita tuh harus inspirasi orang lain buat berbuat kebaikan gitu. Ya Denis, makanya Denis mah sekarang kadang ada omongan yang kayak gitu, udahlah gitu, kita lihat aja kayak organisasi yang besar itu kayak ACT, Real Action Bandung gitu kan, terus itu juga mereka nggak disensor kok. Ya justru menurut aku disensor, mereka justru dokumentasi. Semakin dokumentasi semakin banyak tau yang donasi. Iya, justru aku berpikirnya itu kan kebaikan buat mereka juga. Kayak ini kamu skalanya masih startup aja udah mendapat omongan kayak gitu, berarti memang kamu nih sebenarnya sudah bawa banyak pengaruh untuk sekitar gitu. Karena kan untuk orang yang maksudnya organisasi tingkat besar aja pasti mereka banyak lah ya kejadian-kejadian yang lebih besar lagi. Nah kamu aja startup udah mendapat kayak gitu, memang ternyata kegiatan kamu ini udah berdampak untuk orang-orang. Berarti mereka tuh memperhatikan kegiatan kalian gitu loh. Aku makanya ngerasa kayak perjalanan kalian ini baru berapa minggu terbentuk atau udah sebulan? Belum kayaknya, belum sebulan deh. Belum sebulan aja udah bisa kayak gini, maksud aku tuh wah ini bakal menjadi sesuatu yang besar sih di kedepannya. Kita juga jadi ya Denis juga gini, Denis juga mikirnya ya Denis mah apa yang mereka ucapkan, apalagi kalau misalnya negatif gitu, Denis aja ya udah ikut aja itu kan, daripada kita ngomen-ngomen di sosial media, takut ketika ngobrol langsung tuh kan beda feel-nya ketika mereka merasakan terjun langsung ke lapangan, beda feel-nya. Nanti apa yang mereka katakan gitu kan, kalau udah ada di di lapangan itu beda. Kadang orang tuh nyaring bunyinya, tapi ketika dideketin itu bunyinya hilang. Ya, jadi menurut aku untuk saat ini gitu ya, udahlah berusaha menjadi orang yang benar-benar positive vibes aja gitu. Atau kalau misalkan memang lebih baik gitu ya, maksudnya di zaman sekarang rasanya menjadi orang yang nyinyir itu malah aneh gitu. Karena sekarang orang lagi berlomba-lomba menjadi baik loh. Nah itu justru makanya Denis kayak sebut nyinyir sih, cuma mungkin mereka merasa kurang pas dengan gerakan yang kita ingin, terus dengan cara yang kita lakuin gitu kan. Cuma kan di posisi lain gerakan ini tuh biar lebih terpercaya gitu, lebih bukan kita cari nama hoax biar tinggi gitu, biar banyak postingan membantunya, bukan, tapi kan ini sebagai bentuk bahwa benar telah terjadi pembagian donasi dan penyaluran donasi dari hoax yang digalang kemarin gitu. Nah itu kan tujuan pertama. Terus tujuan kedua kan untuk menyebarkan bahwa si bapak ini tuh benar-benar butuh gitu bantuan kita. Kadang yang dikaitkan tuh kan kadang mereka katanya ada yang malu ketika kita dikasih sama kita ini teh gitu kan, nanti keluarganya malu. Justru yang kita posting itu yang benar-benar gak punya rumah. Jadi memang di awal tadi udah mendapat persetujuan dari pihaknya langsung dan ditambah melihat kondisinya, jadi ya apa ya? Iya, aku ngerti sih. Ya jadi mungkin nanti ini untuk yang ngedenger dan mungkin pernah atau bahkan masih berpikir hal-hal yang kurang baik lah ya, mungkin mulai detik ini bisa lebih diperbaiki lagi tentang pikirannya. Udahlah kita menjadi orang yang positif aja, lagi bulan Ramadan juga kan. Itu kan karena gini nih, ngapain juga gitu kita sekarang ngomong itu ngomong ini gitu. Ya Denis terima-terima aja komentar itu. Denis gak pernah marah, kamu gini, jangan sok ini. Oh,
silahkan aja, cuma kan momennya tuh nggak pas deh kayaknya. Ketika kita capek berbagi, kita capek bungkusin, kita capek mikirin ini gitu kan, terus relawan tuh kan banyaknya dibahas, oh jangan kayak gini, jangan kayak gini, jangan kayak gitu. Kayak ngerasa bersalah gak sih kita tuh, kayak habis capek gitu kan, habis berjuang gitu kan, melawan rasa takut kita ya, apalagi di tengah corona ini gitu kan, bertemu orang banyak, terus malah kayak bukan disemangatin lagi gitu, malah harusnya tuh nggak gini, harusnya gini gitu kan. Setidaknya tuh kayak ibarat disalahkan lah, ngerti nggak sih? Ketika ya aku juga ya nggak apa-apa sih, kadang aku udah bilang sama relawan lain, udah nggak apa-apa, itu mah masukan aja buat kita, jangan ada yang baper. Cuma kan emang di relawan kita tuh ada cewek, biasalah cewek sensitif ya. Cuman maksud aku sih nggak apa-apa, menurut aku ini adalah langkah awal bahwa kamu dan teman-teman relawan lainnya itu bisa menjadi lebih kuat sih kalau kata aku. Karena yang namanya berbuat baik emang gak akan selalu mulus, tapi ketika kita udah bisa berbuat baik, nyamannya tuh di hati gitu, gak akan bisa dijelasin. Kayak tadi kamu mau ngasih tahu aja, kamu tuh gak tahu gitu mau kata-kata ini, sampai mungkin tadi kamu bilang makan mie sama anak-anak relawan aja tuh bisa sampai senyum, ketawa-ketawa sendiri. Padahal itu cuma sekedar mie yang harganya mungkin di Indomaret, ya aku nyebut merek lagi, ya segitulah, maksudnya di bawah dari 5.000 lah ya gitu. Sedangkan yang kalian kasih, yang kalian salurkan itu lebih dari 5.000 gitu. Iya. Jadi emang bakal beda feelnya. Makanya itu juga kan kita di donasi tuh semua tuh kayak transportasi seperti itu kan, mereka pakai uang sendiri. Malah kadang kemarin tuh ada relawan yang bawa nasi lagi dari luar, beli nasi lagi, ada yang bawa masker sendiri buat ngasih. Jadi relawan juga berbagi kok gitu. Mereka pertama berbagi, keduanya mengeluarkan tenaga juga gitu kan. Ya, betul. Kayak ngebungkusin 150 packs nasi itu benar-benar capek sih. Cuma kan dilakuin bareng-bareng, jadi di situ feel-nya enak karena capek itu ibaratnya kebayar banget nih sama ngelihat senyum-senyum orang-orang yang dikasih sama kita. Itu tuh udah kayak dibayar kontan, dibayar lunas. Udah deh, pokoknya seneng banget. Jadi mulai cuma emang tetap jadi menurut aku ini tentang apa ya, permasalahan tadi yang omongan netizen tentang hal-hal buruk atau mungkin dianggap mereka salah, ya udahlah, kita udah berusaha dengan baik, maksudnya kalian gitu ya, apalagi kalian tuh udah berusaha dengan baik, terus juga niatnya baik untuk membuat hidup orang lebih baik, tuh kalian juga tidak menyusahkan siapapun gitu kan, dengan ikhlas kalian lakukan. Nah terus akhirnya dampak positifnya juga mungkin kerasa ke kalian dan kerasa juga ke orang-orang sekitar yang tadi aku bilang, siapa tahu abis ini banyak juga gitu yang mau bikin gerakan kayak kalian kan. Dan kita juga nggak tahu nih, siapa tahu orang yang kita bantu suatu saat ketika dia sukses, dia bisa ngebantu kita juga. Nah iya, karena roda berputar. Kita nggak tahu kan. Iya, kita kan nggak tahu, makanya kalau Dennis mah sok aja, yang mau ikut jadi relawan silahkan. Soalnya kan ini mah bukan investasi dunia, investasi akhirat. Apalagi lagi di pandemi ini, terus di bulan Ramadan ini, benar-benar deh. Menurut Dennis bukan ustad atau apa ya. Tapi ini kayaknya pahalanya bakal berlipat-lipat ganda deh. Iya, sebelum Ramadan aja pasti udah mendapatkan pahala gitu, apalagi di bulan suci Ramadan ini gitu ya. Betul. Aduh, kalau kebayang nih, Dennis udah ngebayangin gimana kalau Hobbs ini udah sebesar ACT gitu kan, yang berdonasi itu dari jam 1 malam, jadi jam 00 sampai jam 00 lagi, 24 jam orang itu berdonasi. Aku juga bisa ngebayangin kayak rumah teduh Iin juga kan, yang rumah teduh Iin. Dennis tuh jujur aja ya, Dennis tuh ngelihat rumah teduh Iin tuh nangis. Iya, aku juga pernah.
Rumah Teduh Iin. Ini kalau kalian yang Asia. ngedenger dan belum tahu Rumah Teduh Iin juga bisa langsung dicek kayak gimana kegiatannya mereka. Subhanallah banget sih, maksud aku, wah itu udah bener-bener sampai orang-orang tuh kayaknya speechless mau muji, apalagi udah, wah keren banget. Soalnya gini kan, kita nggak perlu jadi orang baik nih untuk berbagi, cukup punya hati aja. Ya intinya gitu. Kalau kamu ngelihat orang belum makan di pinggir jalan tuh, kalau yang punya hati mah pasti tahu, kayaknya dia belum makan deh. Kita kasih, bener-bener deh lega hati itu. Kadang beda di rasa di hati itu, kayak wah tenang nih gitu kan, kayak bahagianya beda. Iya aku paham. Nah terus ini gimana nanti kalau misalkan beres pandemik, beres Ramadan, udah berjalan normal lagi, kamu membagi waktu sama tokonya nanti gimana nih? Kebetulan kalau misalnya acara Hops tuh lebih diutamain di hari Jumat. Oh. Lebih diutamain di hari Jumat. Pertama kan hari Jumat tuh hari yang berkah ya. Makanya kadang-kadang kalau misalnya emang ada acara, Dennis tuh sengaja tutup toko. Oh, jadi mungkin kayak hari Jumat tadi mungkin bakal direncanakan untuk toko tutup gitu. Toko tutup. Tutup. Pokoknya beberapa Jumat kemarin kan berbagi juga sama ibu, sama ini, sama anak-anak Hops juga. Tutup toko. Jadi emang ngapain sih kita ngejar dunia terus gitu kan? Iya. Sekarang Dennis kan dalam seminggu itu kan 7 hari. 7 hari kan lebih nyari uang terus gitu kan. Nyari pahalanya kapan gitu kan. Ya sehari mah itu kan nggak seminggu sekali. Penggalangan dana tuh bisa sebulan sekali, bisa sebulan 2 kali gitu yang direncanain nanti ke depannya. Jadi kan dari 30 hari masa 1 sampai 2 hari masa nggak bisa diluangin untuk berbagi gitu. Insya Allah kayaknya tiap Jumat. Oke deh. Nanti juga Dennis rencananya mau ke panti yatim, anak yatim. Oh. Yatim piatu. Iya. Itu ya list ke depannya setelah berbagi di jalan, kita mau ke yatim piatu, terus gerbek rumah. Doain aja semoga banyak donatur yang baik hati. Amin. Yang menyalurkan kepercayaan uangnya buat kita salurkan gitu buat yang membutuhkan. Iya betul, amin. Nah ini segmen terakhir dari aku nih. Apa yang pengen kamu ungkapkan untuk orang-orang yang mendengar podcast ini? Dennis pengen buat orang-orang yang dengar podcast ini jangan pernah ngerasa malu untuk berbagi. Cari teman, mulai dari lingkungan sendiri. Pokoknya berbagi itu gak akan pernah rugi. Itu aja deh. Berbagi itu gak akan pernah rugi itu, Kak. Aku highlight tuh kata-kata itu. Karena emang benar. Maksudnya ya udahlah, kita kalau ngebahas lagi ke belakang lagi, aku ngerti sih maksudnya gimana. Oke. Sama ini nih, buat teman-teman relawan yang mendengarkan podcast ini, apa yang pengen kamu ungkapkan? Buat relawan, makasih banyak. Benar-benar gak nyangka. Keren banget kalian. Pertama kita gak dibayar sama sekali. Tapi benar-benar banyak yang ngeluangin waktunya. Dari yang mau skripsian nih, tiba-tiba dilupain deh, ayo kita berbagi dulu. Ada yang kerja tiba-tiba bolos buat berbagi. Keren banget tuh relawan, makasih banyak. Insya Allah semua akan indah pada waktunya. Nanti juga relawan bakal dapat kebaikan yang lebih dari apa yang mereka keluarkan. Amin. Terus semangat deh buat relawan-relawan yang nanti mau ikut atau yang di luaran sana. Pokoknya di organisasi lain pun relawan kalian lebih luar biasa. Lanjutkan deh. Amin. Dan juga aku berharap ini Dennisnya sendiri dan tim-tim relawan di luar sana yang sedang menjalankan kegiatan kegiatan sosial ini selalu diberi kesehatan, kemudahan. Karena kunci utamanya adalah sehat. Kalau misalkan kalian gak sehat, semuanya pasti terhambat. Wah, setuju deh kalau gitu.
Iya, jadi jangan sampai kalian gara-gara terlalu semangat sampai lupa untuk tidur. Terlalu semangat sampai lupa untuk minum, misalkan kayak itu ya. Harus diimbangi biar nanti ke depannya tetap berjalan lancar. Amin. Amin. Doain aja. Semoga sukses. Amin. Ini aku makasih banget nih sama Denny sudah mau luangin waktu cerita tentang pengalamannya juga sebagai businessman dan juga sebagai pemuda penggerak sosial, apa bilangnya? Aduh, nggak sejauh itu kok. Ya semoga nanti masih orang biasa. Ya semoga nanti ke depannya ketika memang ada kesempatan lagi untuk melakukan kegiatan-kegiatan baru, aku bisa ikut, atau bahkan teman-teman yang ngedenger tiba-tiba pengen ikut juga boleh langsung DM ke Dennis atau ke Instagramnya Hope. Boleh itu apa? Banget. hopesforhumanity.id. Nah, nanti kalian bisa langsung follow. Ya, follow dan kontak aja langsung ke situ ya. Kontak aja, gampang. Pokoknya nggak ada pungutan biaya, nggak ada keharusan apa, nggak ada kewajiban apa. Pokoknya yang jadi relawan tuh, kamu mau silahkan, kamu nggak mau nggak apa-apa. Ya. Jadi kita tuh nggak ngebebanin relawan. Pokoknya kalau relawan harus bekerja dengan hati, nggak ada paksaan. Oke, setuju deh. Makasih ya Denny sudah luangin waktu. Nanti kalau misalnya COVID udah beres, bolehlah kita nongki-nongki lagi sambil ngobrolin yang mantap-mantap. Mantap-mantap tuh maksudnya apa? Selalu ya. Ya, amin. Makasih Denny. Siap, sama-sama. Assalamualaikum. Tetap sehat, Unge. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk kalian yang udah ngedengerin, makasih banyak. Semoga dari obrolan aku sama narasumber aku yang tadi mendapatkan banyak manfaat untuk diri aku sendiri terutama, dan untuk kalian yang mendengarkan. Nah, kalau misalnya kalian mau request ceritanya atau orangnya setelah ini aku ngobrolnya sama siapa, boleh banget. Kalian langsung DM aja di @hai.bunga atau di first akun aku di @revanibunga. Jangan pernah sungkan untuk cerita karena siapa tahu abis ini aku ngobrolnya sama kamu. Makasih ya udah dengerin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.